Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal ujian tengah semester mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi tahun ajaran 2023-2024. Soal yang pertama yaitu data penjualan 8 bulan yang lalu dan waktu baku untuk famili produk X yang terdiri atas produk A, B, dan C adalah sebagai berikut. A. Tentukan permintaan agregat famili produk X selama 8 bulan yang lalu berdasarkan waktu bakunya. B. Lakukan peramalan permintaan agregat famili produk X dengan metode linier, tentukan SEE, dan ramalkan permintaan untuk 4 bulan ke depan. Berdasarkan soal, diketahui data historis permintaan produk A, B, dan C selama 8 periode, serta waktu bakunya. Soal untuk poin A yaitu melakukan agregasi. Agregasi merupakan proses penggabungan data permintaan dan dari dua atau lebih jenis produk yang berbeda. Agregasi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu berdasarkan waktu baku atau berdasarkan harga. Pada soal diinstruksikan agregasi dilakukan berdasarkan waktu. Diketahui bahwa waktu baku untuk produk A sebesar 4 jam per unit, produk B 6 jam per unit, dan produk C 2 jam per unit. Langkah pertama dalam proses agregasi, yang pertama yaitu data permintaan produk yang dalam satuan unit akan diubah ke dalam satuan jam dengan cara mengalihkan data permintaan di produk pada periode tersebut dengan waktu baku periode produk tersebut. Contohnya yaitu untuk produk A dengan data permintaan sebanyak 100 unit untuk periode 1 dikalikan dengan waktu baku produk A sebesar 4 jam per unit. Hal yang sama dilakukan untuk keseluruhan produk untuk 8 periode. Kemudian, untuk hasil agregasi didapatkan dengan menjumlahkan hasil dari ketiga produk tersebut. Sehingga hasil agregasi untuk 8 periode untuk famili produk X dapat dilihat pada tampilan Excel berikut. Kemudian, poin B, yaitu untuk melakukan peramalan permintaan agregat famili produk X dengan metode linier, tentukan SEE, dan meramalkan permintaan untuk 4 bulan ke depannya. Regresi linier merupakan metode peramalan yang dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu variabel A dan variabel B. Untuk formula dasar pada regresi linier yaitu FT sama dengan A ditambah BT. Untuk melakukan peramalan regresi linier ini, pertama dibutuhkan T, yaitu periode, kemudian DT. DT ini merupakan hasil agregasi yang dilakukan pada poin 1A tadi. Kemudian dibutuhkan T dikali DT, kemudian dibutuhkan T kuadrat, atau periode dikuadratkan. Kemudian dibutuhkan N, yaitu jumlah periode yang tersedia data historisnya, yaitu sebesar 8. Kemudian akan dihitung B dengan rumus B sama dengan N dikali sigma T dt dikurang sigma dt dikali sigma T per N dikali sigma T kuadrat dikurang sigma T dikuadratkan. Sehingga didapatkan B sebesar 160,048. Kemudian akan dihitung A dengan rumus sigma dt dikurang B dikali sigma T per N. Dan untuk A didapatkan sebesar 1106,7858. Setelah didapatkan B dan A, akan dihitung FT atau hasil peramalan untuk 8 periode, yaitu periode 1 hingga 8. Dengan rumus FT sama dengan A ditambah B dikali T atau dikali dengan periode. Setelah didapatkan hasil peramalan, akan dihitung evaluasi kesalahan peramalan dengan metode SEE atau Standard Error of Estimate. Adapun rumus dari SEE yaitu akar dari sigma dt dikurang ft dikuadratkan per n dikurang f. Di mana dt dikurang ft ini diwakilkan dengan e.
Kemudian E ini akan dikuadratkan dan untuk nilai E kuadrat yaitu sebesar 30.679,91. Kemudian akan dihitung SEE yaitu akar dari E kuadrat per N yaitu sebesar 8 dikurang F. F merupakan derajat kebebasan yang bernilai 2 dikarenakan data pada peramalan ini adalah data linear. Sehingga didapatkan untuk SEE sebesar 71,5075. Kemudian di soal juga diinstruksikan untuk melakukan peramalan untuk 4 bulan ke depan. Untuk menentukan peramalan untuk 4 bulan ke depan yaitu periode ke-9 hingga periode ke-12. Dengan menggunakan variabel B dan variabel A yang telah didapatkan pada pembahasan sebelumnya. Kemudian dimasukkan ke formula FT sama dengan A ditambah BT. Dengan T menyesuaikan dengan periodenya itu periode 9 hingga 12. Sehingga didapatkan hasil peramalan 4 bulan ke depan adalah sebagai berikut. Soal yang kedua yaitu menggunakan data pada soal 1, maka lakukan hal berikut. A. Dari hasil peramalan, gunakan jawaban 1B sebagai demand. Lakukan perencanaan agregat famili produk X dengan menggunakan model transportasi untuk menentukan rencana produk si famili X dan tentukan ongkos totalnya. Jika diketahui, inventory awal famili X sama dengan 500 jam, ongkos simpan $6 per jam, ongkos waktu reguler $50 per jam, ongkos waktu produksi overtime atau lembur $55 per jam, ongkos subkontrak $70 per jam, kapasitas reguler, overtime, dan subkontrak adalah sebagai berikut. Kemudian B, lakukan disagregasi dari rencana agregat. Gunakan jawaban dari 2 titik A dengan teknik presentasi untuk memperoleh jadwal induk produksi setiap jenis produk A dan B dan C dalam satuan unit untuk 4 bulan ke depannya. Diketahui dari soal yaitu untuk kapasitas regular time 2.000 untuk setiap periode, overtime 1.000, dan subkontrak 5.000. Kemudian didapatkan demand berdasarkan hasil dari nomor 1B tadi untuk 4 periode. Kemudian juga diketahui inventory awalnya, ongkos simpan, reguler, overtime, dan subkontrak. Kemudian akan dilakukan perencanaan agregat dengan metode transportasi. Metode transportasi dalam perencanaan agregat ini merupakan metode pemrograman linear yang minimalkan biaya total. Berikut adalah tabel yang digunakan untuk metode transportasi. Ada kolom periode produksi, kemudian ada sumber produksi, kemudian ada inventory awal, kemudian ada untuk periode penjualan, kemudian ada kapasitas terpakai dan tidak terpakai, serta kapasitas tersedia. Adapun tahapan dalam melakukan perencanaan agregat dengan model transportasi ini, pertama yaitu mengisi kapasitas tersedia, termasuk inventory awal sebesar 500. Kemudian kapasitas tersedia regular time, overtime, subkontrak, dari periode 1 hingga periode 4. Setelah itu akan diisi baris permintaan atau demand. Permintaan atau demand ini didapatkan dari nomor 1B. Untuk periode 1 diketahui permintaan sebesar 2.818, periode 2 3.008, periode 3 3.198, dan periode 4 3.388. Kemudian tahap yang ketiga yaitu mengisi kolom kos. Yang pertama yaitu mengisi kos untuk ongkos simpan. Untuk inventory awal di periode 1 akan diisi ongkos simpannya sebesar 0. Kemudian untuk periode 2-nya akan diisi sebesar 6 karena ongkos simpan per periode adalah 6. Jika
Jika inventory digunakan pada periode 2, maka akan terdapat ongkos simpan dari periode 1 hingga periode 2 sebesar 6. Begitu juga untuk periode 3 dan periode 4. Kemudian akan diisi juga cost untuk regular time, overtime, subkontrak. Diketahui bahwa regular time ongkosnya sebesar $50, overtime $55, subkontrak sebesar $70 per jam. Kemudian sama seperti sebelumnya, jika jika hasil produksi yang dihasilkan pada periode 1 digunakan pada periode 2, maka akan terdapat ongkos simpan sebesar $6 per periodenya per jamnya. Sehingga untuk periode 2 didapatkan ongkos simpan sebesar 50 ditambah $6 ongkos simpan. Untuk periode 3-nya ditambahkan lagi ongkos simpan periode 2 ditambah $6. Begitu juga untuk periode 4 ditambahkan ongkos simpan periode 3 ditambah dengan $6. Begitu juga dengan overtime dan subkontrak. Hal yang sama juga dilakukan untuk periode 2 hingga periode 4. Setelah seluruh kolom diisi, setelah seluruh kolom kos diisi, selanjutnya kita akan mengisi kolom penggunaan produknya. Untuk pengisian kolom penggunaan jam produksi ini, kita akan melihat biaya atau kos yang paling kecil. Misalkan pada periode 1 ini, demand-nya adalah sebesar 2.818. Kemudian kita akan menggunakan jam kerja berdasarkan kapasitas yang tersedia. Pertama, kita akan melihat bagian mana yang memiliki kos terendah. Dapat dilihat pada periode 1 ini, biaya terendah ada pada inventory awal. Dengan kapasitas tersedianya 500. Sedangkan demand yang kita butuhkan adalah 2.818. Maka, demand tidak akan terpenuhi dengan kapasitas tersedia inventory awal. Karena kapasitas tersedia inventory awal sudah habis terpakai, maka tidak akan bisa dipakai lagi untuk periode berikutnya. Maka bisa ditandai dengan highlight kuning. Kemudian, kita akan melihat kos terendah selanjutnya. Berdasarkan 3 ini dapat dilihat kos terendah yaitu 50 dengan kapasitas tersedianya yaitu sebesar 2.000. Sedangkan demand sebesar 2.818, sedangkan yang terpenuhi masih baru 500. Sehingga dibutuhkan 2.318 lagi. Maka kita bisa menggunakan regular time dengan batas kapasitas tersedianya yaitu sebesar 2.000. Sehingga terpakai sebesar 2.000 dan tidak terpakai 0. Dan akan ditandai lagi. Kemudian dari inventory awal dan regular time untuk periode 1 ini masih belum memenuhi permintaan 2.818. Masih dibutuhkan permintaan sebesar 318 lagi. Dan tetap kita lakukan seperti sebelumnya, kita lihat di mana cost paling rendah, yaitu 55, yaitu produksi overtime pada periode 1. Maka bisa kita masukkan sisa permintaan yaitu 318. Kemudian kita isi terpakai 318 dan tidak terpakai yaitu 682. Karena overtime periode 1 ini masih belum habis semua, maka tidak perlu ditandai. Jika permintaan atau demand periode 1 ini sudah terpenuhi, yaitu sebesar 2.818, maka permintaannya bisa ditandai kuning.
Setelah itu kita akan lanjut ke periode kedua. Periode kedua ini demand-nya sebesar 3.008. Sama seperti tadi akan kita lihat yang mana yang memiliki cost terendah. Dapat dilihat cost terendah ada pada regular time periode 2. Kita akan isi sesuai dengan kapasitas tersedianya. Karena kan periode 2 ini demand-nya sebesar 3.008, berarti masih membutuhkan jam kerja sebesar 1.008 jam lagi. Dikarenakan regular time periode 2 ini sudah habis digunakan, maka bisa ditandai. Setelah itu masih tersisa permintaan sebesar 1.008 lagi. Maka kita lakukan sama yang seperti sebelumnya. Untuk cost terendah, setelah 50 ada 55, itu overtime di periode kedua. Sehingga kita bisa memakai seluruh kapasitas tersedianya, itu 1.000. Karena kapasitas tersedia untuk overtime periode 2 sudah terpenuhi atau terpakai semua, maka ditandai juga. Permintaan yang terpenuhi adalah sebesar 3.000, sedangkan demand-nya masih ada 8 lagi. Maka kita bisa menggunakan untuk cost terendah ada di 61, maka bisa kita gunakan overtime di periode 1, yaitu sebesar 8. Dikarenakan tadi kapasitas yang tidak terpakai tadi yaitu 682, sehingga sekarang tinggal 674. Yang terpakainya tinggal hal yang sama akan dilakukan untuk periode 3 dan 4. Setelah melakukan hal yang sama untuk periode 3 dan 4, maka akan diisi kapasitas tidak terpakai. Yang sudah tidak ada sisa lagi akan diisi 0. Yang jika masih ada sisanya atau tidak terpakai sama sekali bisa diisi. Misalnya pada periode 1 untuk subkontrak kapasitas sedia 5.000, sedangkan tidak ada yang terpakai, maka tidak terpakainya sebesar 5.000. Setelah itu akan dihitung biaya atau total ongkosnya. Untuk menghitung biaya ini akan dilakukan per periode, yaitu dengan cara mengalihkan ongkos total, mengalihkan ongkos simpan yang telah dihitung pada langkah awal tadi dengan menghitung kolom penggunaan sumber produksi. Misalnya pada periode 1 itu digunakan inventory awal sebesar 500, maka biaya dikali 500. Itu juga untuk regular time, biaya cost-nya 50 dikali dengan penggunaannya 2.000. Overtime, biaya 55 dikali dengan penggunaannya 318. Itu juga untuk periode 2, biaya dikalikan dengan penggunaan sumber produksinya. Begitu juga untuk periode 3 dan 4. Sehingga untuk total biaya didapatkan sebesar 441.244 dolar. Kemudian untuk soal B, yaitu lakukan disagregasi dari rencana agregat. Gunakan jawaban 2A dengan teknik persentase untuk memperoleh jadwal induk produksi setiap jenis produk. Kemudian masih lanjutan dari 2A tadi, yaitu untuk menghitung total produksi setiap periodenya. Untuk periode 1, akan dihitung total produksinya, yaitu 2.000 ditambah
dengan 318 ditambah 8 ditambah 198. Sehingga didapatkan total produksi untuk periode 1 sebesar 2.524. Begitu juga untuk periode kedua, yaitu 2.000, yaitu regular time ditambah overtime 1.000. Kemudian untuk periode 3, regular time sebanyak 2.000, overtime sebanyak 1.000. Dan untuk periode 4, overtime regular time sebanyak 2.000, overtime sebanyak 1.000, dan subkontrak 388. Sehingga didapatkan total produksi untuk keempat periodenya adalah sebagai berikut. Kemudian akan dicari MPS atau JIP untuk produk A, B, C dalam satuan unit untuk 4 bulan ke depannya. Untuk melakukan disagregasi dengan teknik persentase, akan dibutuhkan persentase produk. Persentase produk ini didapatkan dari soal nomor 1 ketika melakukan agregasi, yaitu jumlah total produk A dibagi dengan jumlah keseluruhan produk. Sehingga didapatkan persentase produk untuk A, B, C adalah 24,31% untuk A, 19,88% B, dan 55,81% untuk C. Kemudian untuk melakukan disagregasi, pertama, total produksi untuk satu famili produk ini akan dipecah menjadi A, B, dan C. Caranya dengan melakukan perkalian total produksi dikali dengan persentase produk A atau B atau C. Hal yang sama dilakukan untuk keseluruhan periode. Begitu juga untuk produk B dan C. Kemudian setelah didapatkan MPS dalam satuan jam, akan dihitung MPS dalam satuan unit. MPS dalam satuan unit ini didapatkan dengan menggunakan data waktu baku yang digunakan pada soal nomor 1, yaitu 4 jam, 6, atau 2 jam. Caranya yaitu membagi MPS jam tadi untuk produk A, yaitu 613,633, dibagi dengan waktu baku produk A sebesar 4 jam. Sehingga didapatkan MPS unit produk A periode 1, yaitu 153. Hal yang sama juga dilakukan untuk produk A, B, dan C, sesuai dengan waktu baku ketiga produk tersebut. Kemudian untuk soal nomor 3, yaitu sebuah pabrik terdiri dari 4 departemen, yaitu A, B, C, dan D. Proporsi waktunya yaitu 0,35, 0,32, 0,18, dan 0,15. Pabrik membuat 3 produk, yaitu P1, P2, dan P3, dan membutuhkan waktu total kerja yaitu 20, 32, dan 39 jam. MPS atau JIP adalah sebagai berikut. Kemudian tentukan kapasitas yang dibutuhkan menggunakan metode CPOF. Berdasarkan soal diketahui historical proportion untuk setiap departemen, waktu kerja, dan NPS setiap produk selama 4 periode. Penentuan kapasitas yang dibutuhkan dengan metode CPOF ini atau Capacity Planning Overall Factor merupakan perencanaan kasar yang memperkirakan kebutuhan kapasitas di masa mendatang. CPOF menggunakan data MPS, waktu historis pengerjaan, dan total waktu kerja produk. Hal yang pertama yang dilakukan yaitu menghitung kebutuhan kapasitas setiap departemennya. Pertama akan dihitung untuk Departemen P1. Untuk produk P1 untuk Departemen A, B, C, dan D. Diketahui P1 membutuhkan waktu kerja sebesar 20,
Kemudian diketahui historical proportionnya. Kemudian akan dihitung kapasitas total untuk setiap periodenya dengan cara mengalihkan waktu kerja total yaitu 20 dengan MPS yang diketahui sebelumnya yaitu sebesar 2000 untuk periode 1, 2500 periode 2, dan periode 3, 2500 serta periode 4, 3000. Setelah didapatkan kapasitas total untuk periode 1, 2, 3, dan 4, akan dihitung kapasitas untuk Departemen A setiap periodenya. Misalkan pada periode 1 untuk Departemen A diketahui historical proportionnya 0,35 untuk menghitung kapasitasnya dengan cara 0,35 atau historical proportionnya dikali dengan kapasitas total periode 1 sebesar 40.000. Sehingga didapatkan untuk periode 1 Departemen A sebesar 14.000. Hal yang sama juga dilakukan untuk keempat periode untuk keempat departemennya. Begitu juga untuk produk P2. Pertama akan dihitung kapasitas totalnya dengan cara waktu total pengerjaan P2 dikali dengan MPS P2 untuk periode 1 hingga 4. Kemudian dihitung kapasitas setiap departemennya dengan cara historical proportionnya dikali dengan kapasitas total tiap periodenya. Begitu juga untuk produk P3. Kemudian akan dihitung kapasitas keseluruhan atau kapasitas total yang dibutuhkan dengan cara menjumlahkan kapasitas yang dibutuhkan untuk setiap departemen, baik itu dari produk P1, P2, ataupun P3. Kemudian akan dijumlahkan untuk keseluruhan departemen per periodenya. Sehingga didapatkan kapasitas total yang dibutuhkan untuk periode 1 sebesar 285.000, periode 2 314.500, periode 3 311.000, dan periode 4 376.000. Sekian penjelasan pembahasan soal ujian tengah semester perencanaan pengenalan produksi tahun ajaran 2023-2024. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.